si Ilham itu seolah-olah seperti tidak diizinkan untuk melanjutkan perjalanan seolah-olah. Karena apa? Sebetulnya Ilham bisa aja bro langsung ngegas motornya langsung berlalu tuh bisa. Tapi kayak apa ya? Terpaku lagi-lagi, membeku, membisu, keringat dingin mulai bercucuran, bahkan matanya itu seperti ditahan untuk nih lihat gitu. Oke, masih di Jenggotan setelah kita berjengkeran yang tidak bermutu dan mencari-cari setan ya kan. Karena memang dunia bukan tempat bagi manusia tapi juga bagi mereka yang tidak kasat mata. Episode sebelumnya kan kita sudah bercerita tentang jembatan itu ya. Jembatan di UI alias UI, jembatan Texas. Kali ini kita akan meneruskan cerita. Kira-kira jembatan mana lagi nih yang bakal Anda ceritakan? Jembatan panjang yang terletak di Jawa Barat, tepatnya di pusat Jawa Barat, yang berarti jembatan yang terletak di kota Bandung. Wow. Jembatan yang menjadi pintu gerbang kota Bandung yang sering disebut dengan jembatan Pasupati Bandung. Wow. Kalau kita mau ke Bandung, ya masuk Bandung ya kan. Kalau naik mobil biasanya kan lewat tol. Itu disambut sama tol Paster. Tapi kalau Anda naik motor yang which is tidak boleh masuk tol, Anda akan disambut oleh jembatan Pasupati itu. Oke. Jadi nah pas tolnya itu belum dibangun bro. Orang-orang tuh lewatnya jembatan Pasupati itu. Nah di jembatan itu banyak sekali itu bro, peristiwa-peristiwa kecelakaan di sana. Karena memang banyaknya pengendara-pengendara yang ugal-ugalan, banyaknya pembegalan juga, dan banyaknya geng motor di sana. Geng ya? Ya begitu kan, terkenal dengan geng motornya kan. Sampai dulu tuh pernah ada filmnya The Changcuters. Itu kan tematiknya kan geng motor. Nah kali ini akan kami bagikan sebuah cerita yang terjadi di tahun 2000 sekitar ya 2014-2015 yang dialami oleh kawan saya, yang dimana sayangnya kawan ini tuh beneran tidak mau bro disebutkan identitasnya, karena kawan ini tuh merupakan public figure bro. Dia vokalis band yang dimana dia itu ya terikat kontrak sama itulah label dan sebagainya, makanya dia itu sangat dilarang untuk nge-share kehidupan pribadinya. Makanya saya samarkan si vokalis band ini namanya Ilham ya. Kebetulan si Ilham ini ada konser di Bandung di Gedung Sabuga. Ya kan. Nah dia kan dari Jakarta mau ke Bandung kan begitu. Nah tapi personil yang lain, roadman dan juga kru itu sudah berangkat duluan. Karena apa? Karena si Ilham ini masih ada acara gitu di Jakarta. Sehingga ya udah deh, gue berangkat sendiri. Kebetulan si Ilham ini memang pengendara motor. Jadi dia motoran sudah biasa dia. Sehingga dia berangkat itu H-1 sebelum show-nya di Sabuga dimulai. Dia perjalanan dari Jakarta itu mulainya jam 9 malam. Jalan tuh dia dari naik motor tuh dia dari Jakarta menuju Bandung. Setelah 4 jam perjalanan, akhirnya dia mulai masuk Bandung dan disambut oleh jembatan Pasupati itu. Kebetulan sekali dan sangat sial sekali, malam itu jembatan Pasupatinya penerangannya ada masalah. Gelap ya kan. Gelap gurita. Gelap sekali karena banyak sekali lampu yang tidak menyala, hanya beberapa lampu saja yang berfungsi. Iya begitu. Jadi jembatannya itu gelap banget, bisa teman-teman bayangkan. Dan
kami sarankan teman-teman untuk membayangkannya sambil, kalau belum tahu jembatan Pasopati silakan searching di Google jembatan Pasopati, kira-kira begitu. Sambil mungkin teman-teman bisa membayangkan, atau mungkin bisa digambarkan oleh tukang gambar kita Ube. Siapa yang gambar jembatan Pasopati ya, ikonik dia. Ya teman-teman nggak capek-capek searching, langsung lihat thumbnail kita kan selesai. Oke, ya kan? Buat bapak pemirsa nih. Betul. Masuk nih jembatan Pasopati, anjing gelap banget. Tapi it's okay lah. Oke. Baru beberapa meter jalan. Sebentar saja. Oh bukan. Baru beberapa meter jalan, si Ilham ini sudah mendapati gangguan. Gangguannya adalah pada saat Ilham itu masuk jembatan Pasopati, tiba-tiba seperti ada banyak sekali anak kecil sedang berlarian di jembatan itu. Waduh. Tapi bukan nyebrang ya, berlarian nyalip si Ilham. Wong, cepet banget. It's like a flash. Cepet banget, set gitu. Ya, dan pada saat posisi si anak-anak misterius itu, anak-anak kecilnya banyak bro, sekitar 5 atau 8 lah, 5 sampai 8 gitu. Tepat berada di sampingnya si Ilham. Itu si anak-anak kecil itu, ya kenapa Ilham tahu itu anak kecil? Karena mereka sambil ketawa-tawa bro. Oh iya. Cara tarikan ketawa mereka tuh seperti anak kecil, walau jenis suaranya itu berat. Berat dan serak. Iya. Dari situ saja itu sudah aneh, ya kan? Nah si Ilham tuh mulai teringat mitos yang diceritakan oleh teman-teman personil bandnya. Hati-hati loh, kalau lewat sana loh ya, hati-hati segala macam. Karena di situ rawan kecelakaan, dan yang paling sering dan menjadi urban legend adalah di sana itu angker. Teringatlah begitu. Tapi si Ilham akhirnya ya deh lanjutin perjalanannya untuk melewati jembatan Pasopati itu. Nah, lanjut lagi. Nah, tiba-tiba nih, tepat di tengah-tengah jembatan itu, motornya si Ilham, lupuk, mogok dong, berhenti tiba-tiba, mogok dia. Wah. Mogoknya nggak tahu kenapa. Dan kalau orang sudah terbiasa naik motor, sudah terbiasa ya, mendapati motor mogok itu sebetulnya hal yang biasa. Namun sayangnya, ingat jembatannya gelap, dan kalau motor berhenti, lampu motornya kan ikutan mati. Ya kan pasti, itu yang bikin panik lah, di tempat yang gelap mogok. Aduh kenapa nih? Akhirnya si Ilham itu mengeluarkan ponsel dari tasnya, ya kan? Terus lihat-liatin tuh, disenterin tuh, ini mesinnya apa gimana, saya nggak tahu motor siapa, karburatornya atau apanya atau spionnya. Saya nggak tahu motor soalnya. Ternyata nggak ada masalah. Nah tiba-tiba dari ekor matanya si Ilham itu melihat kayak ada something yang mondar-mandir. Dari ekor mata kirinya si Ilham itu melihat ada something yang mondar-mandir. Yang which is itu posisinya berarti tepat di depan motornya. Beberapa meter di depan motornya. Nah, ditengok kan sama Ilham kan. Pas ditengok, hanya seperti terlihat siluet bro. Tapi siluetnya adalah siluet dari belasan orang yang mondar-mandir pelan banget di depan motornya si Ilham. Beberapa meter di depan motornya si Ilham, ya kan? Hanya siluet saja karena memang gelap sekali. Terus ini siapa gitu kan? Disenterin pakai HP-nya, dan ternyata senter HP-nya itu tidak mampu atau tidak menjangkau untuk mencahayakan atau mengarahkan cahaya. Nggak sampai lah bahasanya begitu, nggak sampai ke objek yang mondar-mandir itu. Aduh itu apa ya? Atau apa mungkin itu ya orang nyebrang ya? Masalahnya jembatan Pasopati itu nggak ada trotoarnya, karena memang tidak difungsikan untuk nyebrang. Iya kan? Dan kebetulan pada waktu itu jembatan Pasopati itu pas si Ilham melintas itu tidak ada satu mobil atau satu motor pun yang melintas. Jadi benar-benar sepi, nggak ada siapa-siapa, hanya Ilham dan suara angin yang berdesir. Begitulah.
Akhirnya si Ilham kembali untuk ngecek-ngecekin motornya kan. Ini tuh nggak ada apa-apa nih, ini tuh nggak ada masalah mesinnya. Akhirnya begitu dilihat nggak ada masalah kan, dicoba lagi dong di starter motornya. Pas di starter motornya, cerung, motornya nyala dong. Nyala lagi. Dan kalau motornya nyala, otomatis lampu motornya juga nyala. Yang dimana lampu motornya secara otomatis itu pencahayaannya tuh langsung ke depan. Nyorot ke depan. Yang dimana nyorotnya ke objek yang mondar-mandir itu. Dan pas motornya nyala dan cahayanya nyorot ke objek yang mondar-mandir itu, si Ilham melihat ternyata itu adalah hal yang mengerikan. Karena yang dilihat si Ilham adalah belasan orang, beneran ini belasan orang yang sedang mondar-mandir dengan tatapan kosong. Namun orang yang Ilham melihat itu bukan orang biasa. Karena apa? Orang-orang yang dilihat itu adalah orang-orang yang penuh darah yang pertama, tidak punya tangan ada, bahkan ada yang kakinya doang, nggak ada badannya tapi mondar-mandir mereka. Bahkan ada yang orang yang dagunya itu hancur. Terus ada juga orang yang matanya itu hilang dan sebagainya, ya kan? Penampakan tersebut tentunya mengagetkan si Ilham dan membuat si Ilham ini, bangsat, gimana caranya ini saya melintas? Apakah saya langsung tabrak aja apa gimana? Karena begini bro, selain penampakan aneh dari orang-orang itu, kan orang-orang itu mondar-mandir tuh. Dan selain mondar-mandir, beberapa orang itu yang sudah nyampe di samping jembatan, itu kayak terjun langsung gitu loh bro. Terjun, maksudnya terjunnya tuh bukan melompat ya, tapi kayak jalan terus ke bawah tiba-tiba bluk gitu, santai gitu, kayak gitu. Kayak kayak orang naik eskalator tahu-tahu turun gitu ya. Betul, seperti itu. Nah, serem juga anjir. Si Ilham itu seolah-olah seperti tidak diizinkan untuk melanjutkan perjalanan, seolah-olah. Karena apa? Sebetulnya Ilham bisa aja bro langsung ngegas motornya langsung berlalu tuh bisa. Tapi kayak apa ya? Terpaku lagi-lagi, membeku, membisu, keringat dingin mulai bercucuran, bahkan matanya itu seperti ditahan untuk lihat gitu. Jangankan untuk melirik ya, merem saja nggak bisa Ilham. Kayak dipaksa lihat oleh sesuatu yang Ilham sendiri tidak mengerti. Lihat nih, kayak gitu. Saking membisunya kan, saking membekunya kan. Nah, namun di tengah-tengah Ilham merasa ketakutan sambil membeku itu, terlihat di depan loh, di depannya lagi ya kan, seperti ada, itulah kalau analoginya tuh seperti oase di tengah-tengah gurun pasir. Karena beberapa meter di depan segerombolan orang itu ada bapak-bapak. Di sisi sebelah kanan jembatan berdiri dia, ya kan? Itu sedang melambai ke arahnya si Ilham. Lambainya tuh gini, sini mas, sini, sambil ngomong gitu, sambil teriak kenceng banget ke Ilham, sini mas, jangan di situ, segera lewat, jangan di situ, sini langsung jalan aja. Si Ilham berasa kayak diingetin orang gitu loh. Tapi juga si Ilham langsung mengindahkan atau langsung mengiyakan daripada instruksi orang tersebut. Karena memang apa? Karena memang di jembatan itu tuh kita tuh nggak boleh berhenti sembarangan bro. Bisa aja kalau kita berhenti sembarangan tuh dipas sama mobil atau motor yang belakang yang melintas ya. Ya begitu. Apalagi gelap kan. Terus akhirnya si Ilham itu geber motornya, langsung ngegas motornya, nggak peduli Ilham itu nabrak-nabrakin orang ya kan. Dan Ilham itu anehnya kan, Ilham nabrakin orang yang mondar-mandir itu, Ilham itu sama sekali tidak merasakan adanya tabrakan. Kayak nembus lempeng gitu aja ya. Nah, Ilham itu ngegas motornya kan menuju arah dari bapak-bapak itu kan. Nah, pas Ilham itu mendekat ke bapak-bapak itu, Ilham itu kembali dibuat membeku, dibuat ketakutan karena bapak-bapak itu tuh bukan bapak-bapak biasa, melainkan seorang bapak-bapak bro. Bapak-bapak luar biasa. Bukan, karena itu seorang bapak-bapak dengan pakaian polo shirts dan menggunakan celana jeans. Tapi kepalanya cuma setengah. Kepalanya tuh setengah ke bawah doang, jadi setengah ke atasnya nggak ada. Itulah yang membuat si Ilham itu
sambil motornya berjalan, dia itu langsung seketika membeku. Tapi motornya tetap berjalan. Masih ini ya merasa ini terperanjat lah yang terperanjat, nggak sadar si Ilham itu benar-benar melototin bapak itu karena saking ketakutannya kan si Ilham kan. Tanpa sadar motornya masih berjalan dan tanpa sadar juga motornya itu akhirnya menabrak pembatas jalan. Tapi untungnya si Ilham itu tidak sampai terjun ke bawah karena melajunya itu pelan untungnya ya. Sehingga Ilham tuh ketika motornya menabrak pembatas jalan, Ilham itu cuma terjatuh doang. Dan ketika terjatuh, si Ilham noleh ke belakang. Bapaknya masih ada dengan bentukan kepalanya yang cuma setengah. Akhirnya si Ilham itu dengan sekuat tenaga kembali untuk bangkit terus motornya itu motor gede by the way. Gak tahu kenapa si Ilham itu mendadak langsung satu sekali gitu loh. Mendadak langsung seolah-olah kekuatannya mendadak super ya. Terus setelah itu kan nyalin motornya terus tiba-tiba Ilham itu cetak walaupun dia seorang pengendara motor tapi dia di kala itu tuh nggak tahu kenapa bingung sendiri nentuin giginya cetak ini netralnya gimana ini cetak gitu. Udah nggak bisa fokus ya pokoknya. Terus di tengah-tengah Ilham cetak itu tiba-tiba nih bapaknya ngomong, "Mas, segera jalan, jangan berhenti di sini." Dan setelah bapak-bapak itu bilang gitu, si Ilham itu ya motornya bisa berjalan dan ngegas sampai akhirnya keluar dari jembatan Pasopati itu. Plot twistnya adalah kejadian itu kan jam 1 pagi. Keluar jembatan matahari sudah ada bro. Sudah sekitar jam 5. Anjay. Padahal jembatan Pasopati itu tidak yang jembatan yang ratusan kilo enggak. Iya, tahu. Itu sudah apa ya? Subuh tuh udah habis kayaknya. Kalau matahari udah kelihatan kok. Dan itu nggak ada rame-ramenya enggak ya? Kenapa? Berlalu lalang nggak ada ya jam segitu ya? Nah plot twistnya ketika si Ilham baru keluar, tuh rame-ramenya baru ada bro. Baru ada orang lalu lalang gitu ya? Ada arah berlawanan udah ada orang lagi gitu. Betul. Anjay, serem anjir. Dan mungkin saja sebetulnya pada saat si Ilham melintas, entah itu jam 1 ataupun si Ilham pada saat terjebak bersama hantu-hantu itu, kira-kira jam 2 ya. Itu mungkin sudah ada beberapa orang yang melintas, cuman orang yang melintas itu tidak melihat Ilham, bisa jadi loh. Bisa jadi. Karena kalau melihat Ilham itu kan pasti Ilham pas. Atau mungkin diteriakin, "Goblok lu," mungkin gitu. Karena kan dia berhenti. Atau kalau jangan dong lu, jangan di sini. Gitu. Ya itulah tadi cerita dari si Ilham begitu. Terima kasih Ilham. Keren ceritanya. Jembatannya. Penasaran aku. Ini ada mitos ya, tapi ini mitosnya itu dibantah sama masyarakat Bandung. Mitos yang tersebar itu begini. Pasopati itu diambil dari 2 suku kata. Paso dan Pati. Itu Paso itu artinya pasti, Pati itu artinya mati. Jadi Pasopati itu artinya pasti mati gitu. Tapi itu yang mitos itu tersebar namun dibantah sama orang Bandung itu sendiri gitu. Ya, rumor dan mitos di masyarakat ya. Betul. Terima kasih untuk cerita kali ini. Kita masih ada cerita lagi yang jelas kita akan lanjutkan ke episode selanjutnya. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Ciao.